Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhibbin, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada episode yang ke-10 ini kita melanjutkan pembelajaran Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni kitab Ad-Durrul Farid karangan oleh Syekh Ahmad Nahrawi dan kitab Fathul Majid yaitu karangan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan di mu'allif hajar kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid dharain. Amin. Fala yunkiruhu illa man tamasallahu ala basiratihi kadahriyati wa hum firqatun yunkiruna wujudas sani'. Maka tidak ada seorang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala terkecuali orang yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala atas mata hatinya. Kadahriyati, seperti golongan dahri, yakni golongan orang-orang ateis. Wahum firqatun yunkiruna wujudas sani'. Mereka orang-orang ateis, orang-orang golongan dahri ialah golongan yang mengingkari adanya Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna, dan mereka orang-orang dahri, yakni orang-orang ateis, berkata, in hiya illa arhamun tadfa'u wa ardun tabla'u. Semua yang ada ini melainkan rahim-rahim yang melahirkan dan bumi yang menelan. Wa ma yuhlikuna illa dhahra ay zamana, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa, yakni zaman. Fa insibunal ihlaka lidahri, maka menyadarkan orang-orang dahri, yakni orang-orang ateis, akan kebinasaan itu karena masa atau karena zaman. Jadi orang-orang ateis, orang-orang dahri, mereka tidak ada kepercayaan bahwasanya Tuhan itu ada, Allah Subhanahu wa taala itu ada. Mereka berkeyakinan bahwasanya segala-galanya itu masa. Kalau masa sudah sampai, maka rahim akan mengandung dan akan melahirkan. Kalau masanya sudah sampai, maka dia akan mati, akan ditelan oleh bumi. Kalau masanya sudah sampai, usahanya kalau sudah sampai, maka mendapat rezeki. Kalau jodohnya sudah sampai, maka dia akan kawin. Falidha summud dahriyata, maka karena ini mereka dinamai golongan dahri, yakni golongan ateis. Fawailul lahum minal azabi syadid, semoga mendapat kecelakaan bagi mereka daripada mendapat azab yang amat pedih. Kemudian selanjutnya kita
memasuki dengan pelajaran dalil, bukti-bukti kenyataan, bukti-bukti kepastian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar-benar ada. Sebagaimana di pembelajaran yang telah lewat kita sudah pelajari bahwasanya di dalam ilmu tauhid ini adalah ilmu nyata, ilmu pasti. Kemarin yang dimaksud wajib itu adalah pasti nyata. 1 ditambah 1 pasti 2. 3 dikurang 1 pasti 2. 4 dibagi 2 pasti 2. Itu namanya ilmu pasti. Nah, kita akan memasuki masalah tentang dalil atau bukti pastinya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Wad dalilu ala wujudillahi ta'ala hudusul alami ay wujuduhu ba'da adamin. Bermula bukti secara rasio, secara akal atas adanya Allah Subhanahu wa taala itu barunya ini alam. Ay maksudnya wujuduhu ba'da adamin. Maksudnya adanya ini alam yang asalnya tidak ada. Perlu diketahui bahwasanya yang namanya alam itu adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah namanya alam. Langit alam, bumi alam, gunung alam, laut alam, manusia alam, jin, syaitan alam, malaikat alam, pohon-pohonan, kayu-kayuan alam, binatang alam, pokoknya seluruhnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah namanya alam. Semua alam itu asal mulanya tidak ada. Kita asal mulanya tidak ada. Langit asal mulanya tidak ada. Jin asal mulanya tidak ada. Malaikat asal mulanya tidak ada. Pokoknya seluruh makhluk asal mulanya tidak ada. Sekarang adanya kita. Sekarang kita ada. Nah, sekarang langit ada. Sekarang bumi ada, laut ada, gunung ada. Yang dulunya tidak ada. Kita dilahirkan misal tahun 1980. Berarti kita tahun 1970 tidak ada. Kita dilahirkan misal tahun 2000. Berarti tahun 1990 kita enggak ada. Nah, jadi kesimpulan seluruh makhluk, seluruh alam asal mulanya tidak ada. Wa tarkibud dalili, dan bermula penguraian dalil atau bukti. Antakula al-alamu hadisun, bahwa engkau kata alam itu baru. Wa kullu hadisin, dan setiap yang baru, lahu sani'un, baginya pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang menciptakannya, pasti ada yang mengadakannya. Jadi setiap yang asalnya tidak ada, lalu ada, pasti ada yang mengadakannya, pasti ada yang menciptakannya.
Nyata ada yang menciptakannya, tidak mungkin adanya sendiri. Rumah tidak mungkin adanya dengan sendirinya. Masjid tidak mungkin ada dengan sendirinya. Baju, celana, pici, topi tidak mungkin dengan ada sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya, pasti ada yang membuatnya. Takhrujun natijah, keluarlah kesimpulan. Al-alamu lahu sani'un, bermula alam itu baginya sani'un, pasti ada yang menciptakan. Hadza huwa dalilul aqliyu, ini dalil yang disebutkan, yaitu dalil bukti yang secara akal, yang secara rasio, yang secara ijmali, yang secara garis besarnya. Jadi secara akal, secara garis besarnya, alam ini pasti ada yang menjadikan. Tidak mungkin tidak ada yang menjadikan. Wa amma kaunus sani'i huwallahu ta'ala wahdahu la syarikalah. Wa amma kaunus sani'i, dan adapun adalah pengertian yang menciptakan alam ini, huwallahu ta'ala wahdahu, yaitu Allah Ta'ala yang Maha Esa, la syarikalah, yang tidak bersyarikat bagi Allah. Langit asalnya tidak ada, bumi asalnya tidak ada, laut asalnya tidak ada, gunung asalnya tidak ada, jin dan manusia asalnya tidak ada, seluruh makhluk asalnya tidak ada. Lalu ada, tidak mungkin ada dengan sendirinya kalau tidak ada yang menciptakannya. Siapakah yang menciptakannya? Tentu pasti yang menciptakan itu adalah Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang tidak bersyarikat baginya. Jadi dengan kesimpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada, nyata ada. Dengan bukti langit dan bumi serta seisi-isinya ini adalah membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Para muhibbin, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, falaisa mustafadan minad dalili bal minar rusuli alaihissalatu wassalam. Maka tidaklah diambil dari dalil akal ini, tetapi dalil akal ini diambil dari para rasul alaihissalatu wassalam. Jadi asal sumber bahwasanya dalil bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada, nyata ada, asal mulanya yang menghabarkan, yang memberi pelajaran, yang memberitahukan ini dalil-dalil adalah berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di antaranya adalah berdasarkan dalilnya di dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Jadi langit dan bumi dan seluruh alam yang di antara langit dan bumi ini adalah membuktikan, memastikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain lagi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan Allah yang telah menciptakan perbuatan kalian. Hanya cukup sampai di sini pembelajaran kita. Insya Allah di episode berikutnya kita lanjut lagi tentang kepastian adanya Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian hamba Al-Faqir ila rahmatir rabbih Muhammad Raidi bin Idris bin Ismail bin Anak Ahmad mengucapkan mohon ampun dan maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.